Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang terhormat Bapak Ibu guru SD Negeri Kerusulan Mopahit, bersyukur kepada Allah SWT yang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka pelaksanaan nyata saya sebagai TGP Angkatan 11 Kabupaten Pasaman. Salam Rasulullah Muhammad wa ala alihi Muhammad. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak Ibu telah meluangkan waktunya. Ini merupakan salah satu tugas kami jalur penggerak, yaitu menyampaikan hasil diseminasi modul 1-4 budaya positif, ya budaya positif yang berada di guru penggerak. Nah, sebelumnya ada beberapa pertanyaan pemantik, mungkin saya sampaikan ke Ibu. Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu? Pak, Bu, ya silakan. Kalau hukuman itu belum tentu bisa mendisiplinkan anak. Berarti tidak setuju. Ada yang setuju? Tidak. Oke, lanjut. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Gimana Pak Nasrin? Saya. Setuju? Saya jadi. Oke. Terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke, nanti kita sampai ke situ. Nah, Bapak Ibu saya hormati, budaya positif ini kita awali dengan apa itu budaya positif. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil belajar Pancasila. Jadi kalau selama ini kita tahunya disiplin, sekarang budayanya. Nah, dalam modul 1-4 ini, seorang guru yang harus memiliki kemampuan dalam mendidik budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti, nah, 6 hal inilah baru bisa terwujud budaya positif kalau kita lakukan. Pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Pertanyaan tadi di sini Pak Ibu, tentang hukuman, tentang penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan keenam, segitiga restitusi. Nah, kita masuk yang pertama, disiplin positif. Kalau boleh saya tanya dulu Ibu, dia nak menyampaikan seperti apa itu disiplin positif. Pernah? Seperti apa kira disiplin positif, Pak Donang? Contoh disiplin. Ya, boleh. Contohnya. Ya. Oke, nggak apa-apa Pak, jalan saja. Dah, disiplin yang saat ini kita lebih tahu, nah, lebih terapkannya adalah tentang tata tertib ya, tentang keteraturan, tentang kepatuhan gitu. Sedangkan kalau menurut Ki Hajar Dewantara, di sini itu adalah kesadaran diri. Jadi dalam penggerak itu maunya ke depan itu anak itu disiplin bukan lagi karena aturan yang kita buat, bukan karena tadi hukuman yang kita berikan, bukan karena penghargaan yang kita berikan, tapi maunya dari dalam, ya motivasinya dari dalam. Dia itu sadar kalau datang terlambat itu tidak baik baginya ke depannya, bukan takut nanti dihukum oleh gurunya gitu. Itu yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara.
guru yang memiliki diri sendiri sehingga berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal. Nah, itu banyak. Contoh menghargai gurunya sudah ada, masa dia belum datang, atau menghargai peraturan telah dia buat bersama-sama. Kemudian nih, selama ini kita lebih menerapkan stimulus respon dalam mengontrol seseorang. Contoh bagian kiri, kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Ya, aturan itu dibuat supaya sama. Namun yang diminta sekarang adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau ada sesuatu dengan anak kita, jangan dulu kita fonis-fonis dulu. Bisa jadi ada hal lain penyebabnya. Contoh, kenapa dia datang terlambat? Jangan langsung dihukum dulu. Boleh kita telusuri terlebih dahulu. Nanti kita sampai ke sana, Pak Ibu. Yang kedua, selama ini perilaku buruk tidak disebut kesalahan. Kalau ada anak perilaku buruk itu salah dari awal. Nah, kalau dalam teori kontrol, semua perilaku ada tujuannya. Kalau pernah kita nonton film Robin Hood, sekarang Robin Hood, mana kan dia bang? Maling. Dia mencuri. Nah, kalau orang melihat dari sisi dari yang kena maling, itu pasti kesalahan. Tapi dari sisi dari orang yang menerima hasil malingnya, kebaikan baginya. Kenapa dia menolong orang miskin? Kita untuk tujuannya apa gitu. Ada orang yang mencuri karena kelaparan sebenarnya, karena kebutuhannya belum terpenuhi. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan bakteri kontrol hanya Anda, hanya kita yang dapat mengontrol diri saya. Jadi karena anak itu untuk tetap aturan, dia tidak pernah mau kalau dia tidak mau mati aturan. Barangkali hukuman diberikan oleh Pak Nora. Kalau anak itu kan seperti itu sudah, kita sampai di situ Ibu tentang kebutuhannya. Bapak Ibu pasti tengok tuh anak sudah kasih penghargaan, sudah dikasih hukuman, tetap seperti itu saja. Kenapa? Ada kebutuhannya yang dapat kita penuhi atau tidak terpenuhi dari rumah. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Suruh begini itu nama pas soleh. Kalau yang diminta apa? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan. Jadi kita diminta untuk jadi bercerita dengan dia dulu. Sebenarnya apa alasannya dia tidak mematuhi aturan tersebut? Kita lihat Bapak Ibu. Ini makna disiplin. Kalau bahasa Latinnya belajar. Kalau makna dari konotasi yang disiplin dari Socrates, ya itu dari Socrates, berikutnya disiplin orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita disiplin adalah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu yang kita pahami selama ini. Nah, disiplin itu jadi kami bilang dalam menerapkan kebajikan universal. Apa bentuk kebajikan? Salah satunya adalah tentang profil pelajar Pancasila. Inilah yang akan kita wujudkan. Beriman, bertakwa, beragama Esa, dan bertakwa mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, sudah sampai di sini Bu. Teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Saya sebelum jadi pembela, mungkin masih ingat Bu, yang hafal Undang-Undang Dasar, saya kasih uang 50.000. Hafal kan besoknya, Seninnya. Besok ulang lagi, hafal lagi. Masalah dari kelas 3 sampai kelas 6, 4 kelas. Ternyata sekarang setelah hadiah itu tidak ada lagi. Gimana? Masih ada anak kita yang hafal undang-undang? Tidak. Kenapa? Mereka hanya melaksanakan penghargaan. Ada anak itu melaksanakan satu karena takut hukuman. Dan apa yang diajukan sekarang adalah restitusi. Nah, ini yang tadi, yang bersama yang tadi Ibu. Lanjut. Ini. Anak itu motivasinya berperilaku itu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu takut ya. Awak pun tidak. Kenapa saya takut terlambat?
malu apa nanti ditegur oleh pas sekolah. Kenapa saya tak kasih ini? Nanti saya dapat apa istilahnya hukuman dari orang lain contohnya. Itu yang pertama motivasinya. Dari luar dia takut berbuat sesuatu yang buruk karena hukumannya. Yang kedua, untuk ada imbalan. Ini contohnya saya bilang tadi Ibu, karena ada hadiahnya. Dan yang baiknya apa? Nomor 3, untuk menghargai diri saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi diminta apapun yang dilakukan ke depan, bukan karena hukuman, takut, juga bukan mengharapkan imbalan. Walaupun ya, pasti itu ada dalam diri kita, ingin budayakan kita itu berbuat yang baik itu karena itu dalam diri kita sendiri. Ya, itu motivasinya internal, motivasi intrinsik namanya, dari dalam diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Lanjut, ini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi bukan karena dihukum, bukan karena disuruh, tapi dari dalam diri kita sendiri. Karena inilah kurikulum ini diterapkan, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Ini menurut Al-Fiqh, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, sama penghargaan hukuman. Dalam arti meminta atau menuju seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang minta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi seperti saya bilang tadi, nah doa dia lain, atau tidak ada hukuman lagi, akan hilangkan lagi aturan tersebut. Nah, ini kenapa dihukum oleh penghargaan itu, pengaruhnya jangka pendek. Kemudian ini kita lanjut, Pak Ibu, baunya ini. Ketika kita memberi anak, maka pasti perlu, Pak Ibu, ya pasti perlu. Hukuman pasti perlu, pasti ada. Jangankan itu, agama kita ada hukuman. Yang salah itu berdosa, tempatnya di neraka. Ya, ada hukuman. Yang baik itu dapat pahala, tempatnya di surga. Tetapi maunya seperti Sufi itu 4 orang. Apa katanya? Saya mau Sufi itu, jangan masukkan saya ke surga kalau dia hanya mengharapkan surga itu. Ya, masukkan dia neraka kalau dia karena takut ke neraka itu. Maunya apa? Kita itu beribadah itu karena Allah, bukan karena takut surga, takut neraka, bukan mau mengharapkan surga. Inilah intinya dalam modul 1.4 ini. Jadi gimana nanti kalau anak ada yang kelebihnya, ada yang prestasinya? Baiknya seperti apa Ibu? Pertama, beri pengakuan secara khusus. Nah, mestinya dia cuma beribu juga Pak. Dan seperti itu, dengan kata-kata cukup. Mungkin di lapangan, alhamdulillah anak ini tadi dia buang sampah dengan ketika tong sampah, kan baik itu, dipuji depan umum. Nanti dapur jalan, nanti yang tadi ya Allah buang sampah ke tempat itu sudah cukup. Tidak lagi kita harus memberi hadiah dengan perangkat berupa barang, karena nanti menyebabkan anak ketergantungan. Saya sudah buktikan anak di sekolah kita yang nampaknya rajin, saya bilang dia santia, dia rajin, dia mau sabar tempatnya, nanti ketemu di jalan, di lain hari dia pernah ambil sampah lagi, walaupun dia mengharapkan itu, nanti akan terbiasa dengan sini, bukan karena takut hukum, bukan karena dapat hadiah, cuma dengan pengakuan. Nah, kemudian perlu Pak Ibu, apapun konsekuensi dari aturan dapat konsisten. Sekali terlambat itu ada konsekuensinya, lakukan terus. Seperti yang bilang, makasih banyak konsisten Pak Ibu. Kita membudayakan masuk pagi contohnya, itu butuh konsistensi. Dilanggar saja agak berapa kali, hilang lagi itu. Ya, hilang lagi budaya yang telah kita bangun selama ini. Nah, bagusnya seperti ini. Kemarin saya perhatikan, rasa empatimu besar sekali karena semacam perasaan ini dan segala macam. Itu yang perlu Bapak Ibu tumbuhkan ke depan. Cukup dengan kata-kata yang baik, anak-anak akan biasakan perilaku yang baik tersebut. Ya, saya hargai, kamu hebat, segala macam. Itu penting untuk
anak-anak kita Bapak Ibu. Nah, ini ada hukuman, ada konsekuensi. Aduh praktis ya. Ini praktis ya, soalnya apa Ibu bisa? Pak Ibu, ini ada hukuman, ada konsekuensi. Saya mau tanya dulu, menurut Pak Ibu yang 7 ini, apakah hukuman atau konsekuensi? Nomor 1 sampai 7 dibuat di kertas nanti. Nomor 1, mencatat sekali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi, tolong dibuat dulu nanti. Yang kedua, lari mengelilingi, astagfirullah, tekan ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol proses belajar. 6, minta tidak menggunakan sepatu sehari di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Kita tes. Tulis dulu, kok cek. Baik, persiapan loh. Untuk ya, saudara, terus kayak gini ya. Coba dulu ya, tak boleh. Sudah sudah Bu. Sudah. Nomor 1, mencatat 100 kali itu karena terlambat. Hukuman tau? Hukuman. Saya ada konsekuensi. Nah, nomor 2, lari. Bapak Ibu perhatikan hukumannya sesuai tak? Kalau sesuai dengan hukuman dengan kesalahannya itu konsekuensi loh. Mengelilingi lapangan 2 kali kalau terlambat ada di sekolah, hukuman konsekuensi. Hukuman. Salah. Nomor bikin jawaban katakan saya. Nomor 3, murid push up karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Nah itu korelasi antara Masker masker dengan ya hukuman. Nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Tapi karakter kawan ganti. Nomor 5, bersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol itu. Konsekuensi. Nomor 6, murid minta tidak mengenakan sepatu karena tidak memakai sepatu hitam. Hukuman. Terakhir, lari meninggalkan basket 2 kali karena terlambat pelajaran PJOK. Kan masuk apa? Pelajarannya PJOK, sudah di bawah. Itu baru konsekuensi. Ada persoalan nih. Nomor 6, 100 Pak. 100. Oke, 100 kosong. Tapi Bu, jadi bukan kita tidak boleh melakukan hukuman Bu, tapi antara hukuman dan konsekuensi lebih kita utamakan konsekuensi. Sesuaikan kesalahannya dengan apa konsekuensi kita berikan sesuai. Ya, jadi kalau doyo terlambat main CWC itu namanya tidak pada terlambat hormat bendera tidak diperkenankan seperti itu dalam kurikulum merdeka itu. Jadi kita sesuaikan dengan apa. Jadi apa
Positifnya konsekuensi ini membantu anak bertanggung jawab gitu. Oke, lanjut. Yang baiknya apa ya, Bu? Bukan hukuman, bukan konsekuensi. Yang baiknya ini restitusi. Itu yang saya praktekkan dengan 2 anak kemarin. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Prosesnya dulu. Nah, langsung kita beri dia hukuman, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka yang karakternya lebih kuat. Restitusi juga bukan produk kolaboratif yang dilakukan untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka yang inginkan. Jadi restitusi itu contoh tadi yang tadi satu merempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coretkan konsekuensi. Kalau restitusi, Bapak Ibu kita tanya dulu, apa hal yang membuat dia melakukan hal itu? Yang kedua, kira-kira boleh nggak seperti itu? Itu jawaban muncul dari anak. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan? Nah, contohnya dia kan jawab, saya akan ganti. Itu yang restitusi. Bukan langsung kita anak salah langsung pena kawan yang ganti. Nah situ. Tanya dia dulu, boleh nggak seperti ini? Kenapa dia seperti itu? Apa solusinya? Kita tanya ke dia. Itu yang restitusi. Dan cirinya seperti ini agar anak belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan dan seterusnya. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, beda hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini di sana sukses kalau konsekuensi dan restitusi, kalau hukuman itu gagal. Nah bukan berarti saya mengatakan kita harus restitusi, tidak. Tapi utamakan dulu ketika anak melanggar, restitusi yang kita terapkan dulu. Ya, contoh kalau hukuman itu menyakitkan, mungkin anak maka dihukum pasti. Kita juga kalau dihukum pasti menyakitkan. Dan kalau konsekuensi memang harus terjadi. Kalau itu pilihan, bambil penakawan solusi. Kita yang milih, anak itu yang milih. Jadi konsekuensi ini lebih bagus untuk diterapkan. Lanjut. Itu materi yang pertama, Pak Ibu. Dua, yang ketiga lagi, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ini alhamdulillah sudah Bapak Ibu lakukan, ya. Jadi yang saya minta kemarin bagaimana cara membuatnya kemarin, kesepakatan kelas dengan anak itu. Kebetulan itu ya mereka latihan langsung ya. Jadi yang diminta itu karena keyakinan kelas itu harusnya datangnya dari anak. Itu yang baru saya praktekkan tadi. Datang dari anak apa? Ya. Secara lisan. Secara lisan. Jadi sebenarnya saya tambahkan tapi tidak apa. Pertama kita sampaikan masalah ke dia dulu. Kalau lambat, bicara kotor, apalagi tidak ber-PR dan seterusnya. Kita tanya kepada dia maunya seperti itu tidak. Maunya seperti apa dari kelas. Jadi lupa waktu datang waktu. Dua, tidak boleh buku teman. Tiga, apalagi kalau pikir itu bersama-sama. Setelah itu datang dia, kita buat kesepakatan dengan dia. Tulis dia, kita buatkan di buku tadi saya minta kayak sisil. Buatkan tanda tangannya. Berita apa? Berita acara kesepakatannya nanti. Ketika dia melanggar, ibu-ibu, bapak ibu bisa menanyakan kesepakatan kelas yang kita buat kemarin. Boleh nggak seperti itu? Nah, itulah yang harusnya ke depan diterapkan. Jadi yang pertama itu buat kesepakatan kelas. Kalau kebetulan kalau hadir tidak ada, masih belum ada. Sudah saya buat, sudah ditandatangani tadi. Besok kalau ada yang bermasalah, itu yang kita minta kepada dia lagi. Dia yang buat, harusnya dia yang menaatinya. Kalau lanjut Ibu, ini peraturannya selalu kembalikan buku pada tempatnya. Keyakinan kelas itu berbentuk apa? Kebatikan universal. Ini tidak usah saya itu tanggung jawab keyakinan kelasnya. Contoh situ perlu tanggung jawab Bu apa? Tidak. Di kelas 6 tadi? Enggak, Pak, Nah, jadi kalau keyakinan kelas itu berbentuk kata-kata kebajikan. Ya, contoh dilarang mengganggu orang lain berarti menghormati orang lain.
Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran mulai berarti menghormati orang berkomitmen itu keyakinan kelasnya. Dilarang melakukan kekerasan itu kekerasan menghormati orang lain keselamatan. Dilarang melakukan narkoba itu tentang kesehatan. Jadi dari nilai-nilai kebajikan universal. Ini bagi Bapak Ibu, itu yang penting banget. Kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang melakukan suatu perbuatan bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan karena mereka kebutuhan dasar mereka, kenapa anak itu berbuat salah? Bako terlambat, bako mengunjungi kawan, bako namun BPR segala macam. Ini Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan manusia itu. 1, bertahan hidup. Itu masalah makan tuh. Pasti parui. Jadi anak tuh kalau seperti kosong, artinya apa pengajar, tidak itu konsentrasi itu. Pastikan anak itu makan, pastikan dia sudah terisi perutnya. Yang kedua, kasih sayang merasa diterima. Anak-anak kalau dia tidak disayang keluarga rumah, dia akan perhatian di sekolah. Ibu kalau anak kena kita video, sangat hati tuh. Kalau dia salah, dia pasti perhatian loh. Sangat hati kalau dimarahin. Kenapa? Di rumah dia tidak pernah diperhatikan. Sengaja mak. Ya, dia berbuat seperti itu supaya orang memperhatikan dia. Sengaja loh. Itu kebutuhan dasar dia karena dia kurang kasih sayang. Jadi Pak Ibu, kalau ada anak yang kurang kasih sayang itu pasti dia akan cari perhatian. Yang capek-capek tuh. Atau bahasa kami dulu NPO. Karena dia ingin diperhatikan. Yang ketiga, penguasaan. Inyo memiliki, inyo di apa? Apa maksudnya itu? Dia lebih, semua orang pasti punya itu. Dia harus lebih hebat. Ternyata dia tidak hebat sebenarnya. Dia akan beralih ke hal negatif. Dan keempat, kebebasan. Ingin bebas, ingin merdeka. Gitu. Dan terakhir, kesenangan. Nah, kita berikan contoh. Ibu Zuleha, guru wali kelas 9, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zuleha, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira apa alasan Dodi melakukan itu? Coba Bu. Mengambil apa tuh? Bekal makan siang mereka kawannya dengan paksa. Semua ini bisa kita kaitkan dulu. 1, bertahan hidup. Bisa jadi Tommy alun makan. Nah, makanya dia mengambil bekal orang lain. Kasih sayang diterima itu seperti tadi. Dia ingin diperhatikan. Dibuatnya kesalahan dulu dengan mengambil bekal kawan. Nanti dia akan diperhatikan oleh gurunya. Yang ketiga, memang rasa berkuasanya dia tuh lebih besar dari orang lain, lebih kuat. Dibuktikan dengan itu. Ambil makan kawan. Yang keempat, kebebasan. Mungkin makanan yang diberikan ibu di rumah itu saja, tidak ada bervariasi. Ternyata kawannya berbekal yang lebih enak dari yang dia peroleh selama ini. Dia ingin memilih yang lain, bebas. Bisa jadi karena itu. Dan terakhir, kesenangan. Mengsanang dia mengadu kawan. Bapak Ibu, seluruh perilaku anak dasarnya kebutuhan dasar ini. Jadi kedepannya jangan langsung memponis mereka itu. Selidiki dulu dengan restitusi itu tadi. Bahwa seperti itu, apa yang kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Oke, lanjut. Yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, ini ketika anak berbuat salah, guru itu ada 5 posisi kontrolnya. 5 cara dia menyelesaikannya. 1 yang paling banyak kita kerjakan sebagai hukum. Sama itu. Salah hukum kan? Kalau salah hukuman. Nah, itu selama ini. Kedua, pembuat rasa bersalah. Maka itu kalian lakane apa? Kane galaan budek kalau guru kelas lain. Kelas ibu itu yang ibu kata. Membuat anak berasa bersalah, ngelawak ibu itu kane bagi kane galaan semacam. Yang ketiga, guru sebagai teman, kencang. Yang tiga bawah ini bagus.
Ya, sebagai teman dengan anak, yang keempat sebagai pemantau, dan terakhir yang paling bagus sebagai manajer. Contoh ibu, contohnya ini satu tidak jelas. Guru kalau apa penghukum itu langsung mengadik ya. Kalau merasa lelah dengan kata-kata, kalau merepet macam itu pada masalah itu. Kalau teman itu ini salah ya, yang kedua nih, ayo lakukan diri ibu gitu ya. Nah, saya ibu semacam. Kalau dengan pemantau, apa peraturannya dia kembali ke aturan. Kalau sebagai manajer ditanya oleh apa keyakinan oleh petang, apa solusi. Nah itu yang diminta kalau kita sebagai apa fungsi kontrol lebih bagus sebagai manajer ya. Nah selama ini yang paling banyak itu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Yang berpet-pet itu bersalah tuh langsung eksekusi itu penghukum tuh. Yang diminta manajer tanya pada lu sedikit dulu. Saya dari dulu mengajar pernah membuat program dan saya bilang di sini kan saya mau guru itu tahu kondisi anak muridnya. Kenapa? Tidak selesai di sekolah saja permasalahan murid, karena kalau anak broken home di sekolah tidak akan bisa baik ibu. Kalau anak kurang perhatian segala macam, tahu kita bagaimana anak minimal kalau anda sakit 3 hari kita tengok minimal itu, walaupun yang dibawa itu ala kadarnya dia udah tahu gimana orang tuanya, karakter tua, kondisi rumah itu dasar itu untuk memberikan pelajaran berdifferensiasi dalam ke depan. Nih contoh soal ibu. Saya kecil sekali dengan kamu. Apa tadi itu? Tunggu, rasa bersalah, hemat, manajer, hemat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar-benar melakukan. Kamu tidak pernah melakukannya. Tidak pernah batu arah. Apa tuh kira? Salah. Oke, kita jawab dulu. Kedua, ayolah lakukan diri ibu, diri bapak. Lalu, ayolah. Yang terakhir apa? Oke, berarti. Tapi ibu kita lanjut tentang yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu sebenarnya 3 cara penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, stabilkan identitas anak. Ketika anak berbuat salah, kita stabilkan dulu. Jangan langsung menghukum, tanya dulu kenapa dia buat demikian, dan katakan bahwa semua orang pasti pernah berbuat salah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Apa yang telah dia lakukan? Kenapa dia lakukan? Terakhir, menanyakan keyakinan. Apa keyakinan yang telah kita buat tentang kesalahan tersebut? Dan apa solusinya? Itu penerapan segitiga restitusi. Ini caranya Ibu, saat menstabilkan identitas kita berkata begini, bahwa saya itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Kemudian Bapak Ibu juga pernah buat salah gitu. Buat dia itu nyaman. Jangan kita vonis dia itu orang yang selalu berbuat salah. Kita pun pernah buat salah. Dan itu yang menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan. Kita tanyakan apa pentingnya bagi kamu melakukan hal itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contohnya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah? Sampaikan nanti. Kemudian nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian nanti terakhir kita tanya apa solusinya. Bapak Ibu. Nah, contoh dalam penerapan yang saya cobakan dengan anak-anak kita kemarin, kita tonton dulu. Ini
Aska. Ini adalah kawan Aska. Ya. Aska tahu kenapa Bapak panggil kantor? Kenapa? Oh, mengambil pena kawan. Pena kawan dari mana? Teman-teman. Nah, Aska tahu itu benar atau salah? Salah. Nah, kita semua punya salah, Bapak pun punya salah. Cuma ke depan kita tidak melakukan itu. Nah, Bapak mau tanya, kenapa Aska ambil pena kawan tadi? Ketinggalan. Oke. Nah, sekarang karena sudah buat salah, apa yang akan Aska lakukan? Minta maaf. Adalah bagus. Kesepakatan kelas apa yang Aska langgar? Mengambil barang teman tanpa minjam. Mengambil barang teman tanpa minjam. Bagus. Nah, solusinya apa lagi supaya nak mengambil lagi? Ambil pena. Nah, cepat. Kalaupun butuh, pinjam dulu. Jangan sampai mengambil tanpa izin pada orang lain. Nah, itu yang lagi ya. Oke, next silakan boleh ke kelas lagi. Oke. Ya, ini kelas ketiga. Dengan sahabat sehat. Sehat, Pak. Nah, kita tahu kenapa Bapak panggil kantor? Kenapa? Terlambat ke sekolah, ya. Jadi pada sekolah kita sekolah. Nah, kita tahu itu benar atau salah? Nah, selamat tidur. Jam 10. Jadi selamat tadi karena tidur terlalu lama ya. Kesepakatan apa yang kira-kira itu yang salah? Disiplin ya, kita harus datang tepat waktu. Jadi besoknya gimana lagi? Kita cepat bangun jadi ya. Awalnya apa kita masuk? Nah, jadi 15 ini kita lepas pulang pagi, bangun jadi awal itu tidak tidur pun jadi awal. Itu sama lagi ya. Oke, sekarang boleh masuk kelas. Kasih ya. Wabarakatuh. Nama saya Ali Sentiasa. Saya mengaji. Saya senang sekali karena kepala sekolah tidak memarah saya lagi karena kesalahan saya mengambil pena teman tanpa izin, dan saya kedepannya tidak akan mengambil pena teman saya tanpa izin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitra Yudhisa, kelas 3. Awalnya saya takut dimarahi oleh Pak Kepala Sekolah karena terlambat. Ternyata Pak Kepala Sekolah hanya menasihati agar kedepannya tidak terlambat lagi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu contoh yang saya terapkan cara menangani permasalahan yang dilakukan anak dengan segitiga restitusi. Tanya dulu apa penyebabnya, apa solusinya ke depan. Dan bukan berarti kita tidak boleh memberikan penghargaan dan hukuman, boleh, tapi terapkan yang restitusi dulu. Nah, Ibu, ini miskonsepsi selama ini. Pertama tentang penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Kenapa? Kalau budaya positif kan yang baik-baik saja, Ibu. Ada yang beranggapan kalau sudah diterapkan budaya positif tidak ada lagi aturan atau konsekuensi. Bukan seperti itu. Dalam hidup masyarakat selalu ada tatanan, selalu ada aturan dengan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Dalam penerapan budaya positif, guru melatih kesadaran murid memahami bahwa tatanan dan konsekuensi itu hadir untuk memberikan keselamatan untuk kita. Jadi bukan berarti tidak ada aturan, bukan berarti tidak dihukum anak yang salah, itu bukan. Tapi terapkan dulu dengan budaya positif. Kedua, dengan membuat keyakinan kelas
dan ditempelkan di depan kelas, maka sudah cukup, tidak perlu ada tindak lanjut, tidak ada konsekuensi, tidak ada refleksi juga salah. Kenapa? Kesadaran hadir dalam diri. Sementara hukuman perangga itu dari luar ya Bu. Kita itu takut dukung kayak ini, kita ini berbuat baik karena penghargaan. Kalau seharusnya apa? Kesadaran muncul dari dalam. Nah, itu tentang segitiga itu Pak Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kita semua. Saya harap dengan diseminasi ini Bapak Ibu juga bisa terapkan nanti di kelas masing-masing, terutama di sekolah kita. Pertama, sadari dulu bahwa kebutuhan anak itu berbeda-beda. Dia ada belum terpenuhi kebutuhan hidupnya, dia belum makan, atau dia kurang dari saya, atau dia memang ingin apa? Kebebasan. Kalau dia kebebasan Bapak Ibu dalam belajar, itulah mengapa akan dilakukan pembelajaran berdiferensiasi. Berikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Ada anak sukanya mendengar, auditor apa Pak istilahnya? Auditory, ada keduanya audio visual, dengar dan melihat. Ada yang anaknya kinestetik, dia itu dengan diperagakan gitu. Ada yang dengan ceramah saja sebetulnya, beda-beda. Dah, bagaimana caranya nanti? Bukan si aku begitu caranya ini, bukan begitu. Terapkan semuanya. Dalam berbuat ibu mengajar nanti sudah ceramah nanti pakai video atau tidak ada video pakai peraga. Siap peraga anaknya suka kerjasama, suka berkelompok, buat kelompoknya. Anaknya suka bicara nanti dia tampil ke depan untuk mempresentasikan, buat suasananya belajar seperti itu sesuai dengan kebutuhannya. Dan kemudian ketika Bapak Ibu sudah terapkan ke kelas, ada yang dilanggar, terapkan restitusi. Tanya dulu dia kenapa dia lakukan itu dan apa solusi dari dia. Dan bukan tidak berarti kita tidak boleh berhukuman, penghargaan boleh, utamakan restitusi. Peragaannya sederhana saja dulu dengan pujian, dengan disanjung segala macam. Nah, kemudian kalau bisa kita terapkan ke semua, barulah budaya positif itu bisa kita wujudkan di SD 09 Kampung Parit. Ingat juga posisi kontrol tadi, jangan hanya sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Sebagai kita sebagai manajer dulu, utamakan sebagai manajer, pemantau dan menjadi teman dengan anak. Jadi itu saja Pak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Banyak maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak? Baik. Lalu? Iya. Masih semangat? Masih. Kita dulu semangat pagi. Luar biasa. Baik, alhamdulillah. Baik Bapak semuanya. Pada pertemuan pertama ini, Bapak mau bersama kamu membuat tentang keyakinan kelas. Apa namanya? Kesepakatan atau keyakinan kelas. Tahu kamu kalau peraturan kelas tahu? Peraturan sekolah tahu? Kalau peraturan itu datang ke sekolah, masuk jam berbunyi jam berapa? 11. Pakaian ke sekolah bagaimana? Hari Senin bajunya seperti apa? Pakai. Kalau nak dibawa bagaimana? Ada. Berarti melanggar peraturannya. Semua tempat ada peraturannya. Kalau peraturan kamu langgar, ada hukumannya. Nah, sekarang Bapak bicara bukan peraturan, tapi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kita buat kesepakatan hari ini sama-sama tentang bagaimana proses belajar kamu selama di sekolah kita ini. Dah, apa kamu nanti aturan-aturan yang perlu diperbaiki? Contoh mengenai cara belajarnya. Kalau guru bicara gimana kita harusnya, ya.
Kalau dikasih PR, bagaimana kamu menanggapinya? Nah, kalau dengan teman kita harus bagaimana? Apalagi suasana kelasnya seperti apa? Cara permisinya bagaimana? Kita buat. Bapak mau itu kehendak dari kamu. Kamu maunya sekolah kita ini seperti apa? Nah, Pak, saya maunya kalau piket itu betul-betul berbagi, Pak. Saya maunya kalau bicara itu dengan lemah lembut. Saya maunya gini gitu. Paham? Kamu maunya seperti apa? Itu kita buat hari ini. Bukan peraturan, tapi keyakinan kelas kamu yang inginnya seperti apa di kelas ini. Maunya seperti apa di kelas itu? Paham? Nah, sekarang Bapak punya kertas ini. Bapak bagi satu persatu. Nanti kamu tulis Abel maunya seperti apa. Abel maunya di kelas itu kalau bicara itu satu-satu kata Abel. Ya, Hakim mau seperti apa tulis. Tak boleh terlambat kecil Hakim. Kemudian si apa lagi? Akbar maunya seperti apa kata Akbar. Tak boleh ninju kawan contohnya. Berarti saling menghargai. Paham? Masing-masing tulis. Pakainya satu-satu ya. Tulisnya di lemnya yang belakangnya di depan ini. Lemnya kita tempel di situ. Paham? Di depan lem berarti. Kalau lem, nah disitu kan tulis. Bukan cantik. Hah? Ya, tulislah. Silakan ditulis. Ya, maunya tentang apa? Tentang bertema boleh. Maunya kalau di kelas ini Pak harus lebih nyaman lagi. Apa? Silakan. Nanti di belakang tulisannya di depan. Yang kita tempel. Hah? Silakan. Silakan Mbak Lu. Nah, apa mau kalian yang itu nanti kalian tulis kalian yang akan menerapkannya. Boleh berpakaiannya seperti apa, boleh datangnya bagaimana, cara bicaranya dengan kawan mungkin. Maunya kalian itu aturan seperti apa, keyakinan kelas seperti apa, silakan. Coba. Tidak boleh. Bagaimana, sudah siap? Sudah? Oke, kalau sudah siap, kamu tempel di bagian sebelah kanan ini. Yang kaki ke depan, tempel dulu, yang rapi. Oke, akbar dulu. Ya. Oke. Lanjut. Apa lagi? Apa? Oke, siapa lagi? Bagus lah. Lanjut. Lanjut. Welcome to ada di bawah Bian. Ada di bawah Akbar. Ada di Tiau. Ada di Nanda. Ada di Korea. Aku sayang ada. Biasa dari. Nah, sudah kamu tulis, kita baca ya. Kita baca. Nanti kalau ada kata-katanya yang
negatif kita ubah jadi kalimat positif. Ya. Pakai mana dulu? Tidak boleh datang terlambat. Kesepakatan. Kelas. Ya, kelas berapa? 5. Kelas 5. Nah, 1. Pak saya dulu. Tidak datang terlambat. Mana lagi? Kamera action. Aja. Rajo. Oke. Untuk pertama dulu, tidak boleh datang terlambat. Kita rubah kata-katanya dia positif. Kalau tidak boleh datang terlambat itu berarti kita bagaimana? Bagus. Datang tepat Waktu. waktu. Tuh nomor 1. Datang tepat waktu. Oke, nomor 2. Malay. Berbicara sopan. Ini sama. Coba lihat. Tidak boleh datang terlambat sama. Mana terlambat lagi? Ini juga sama. Tidak boleh datang terlambat. Nah, ini banyak. Apa nih? Berpakaian rapi dan lengkap. Kita tulis di sini. Berpakaian rapi dan lengkap. Apa lagi? Malah yang nggak berbeda. Ini juga bagus nih. Menjaga kebersihan. Berarti tidak boleh buang sampah sembarangan. Oke, nomor 3. Menjaga Kebersihan. kebersihan. Apa lagi? Mendengarkan guru saat Oke, berarti itu sama dengan teman juga tuh. Berarti saling menghargai. Buat saling menghargai. Mulai. Ampun beda. Tidak boleh memukul teman katanya. Hampir sama itu. Saling menghargai. Oke, lanjut. Berbicara dengan sopan. Santun. Berbicara dengan sopan. Santun. Terus boleh. Tidak boleh melanggar aturan sekolah. Apa bahasa positifnya itu? Menaati aturan. Yang nomor 6. Menaati peraturan. Oleh hampir sama itu. Tidak boleh mengejek teman, sama dengan menghargai dan juga bicara sopan. Santun. Boleh. Tidak boleh mukul teman juga bersama. Piket dengan berbagi tugas. Apa bahasanya itu? Kalau piket itu kan ada 5 orang, 3 orang, semuanya saling apa bahasanya itu? Kalau saling apa tuh? Berarti bekerja sama dan bertanggung jawab. 7. Nah, kamu sudah
sudah membuat kesepakatan jelas atau kayak jelas dari kamu sendiri. Kalau awak yang nyuruh seperti itu, siapa yang menaati peraturan itu? Kamu yang akan menaatinya. Kita bacakan lagi. Ini kesepakatan kita bersama. Kita yang akan melakukannya. Paham? Nomor 1, datang. Tuh, nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Nomor 6. Nomor 7. Nah, besok Kim. Nah, saya datang terlambat lagi. Nah, besok pakaian kamu hari Selasa seperti Rabu dapat pakaian lengkap seperti itu. Kemudian jaga kebersihan. Ya, kalau ada sampah buang gitu sampah. Yang berikutnya saling menghargai. Nah, kalian ngecek kasa, tak boleh menyekik kawan. Kalau dulu neraka perhatikan, tak boleh sebut-sebut nama-nama ayah, nama ibu yang buat kalian nanti bertengkar. Lanjut nomor 5, bicara sopan. Saya nggak sopan selama aku besok, berarti melanggar kesepakatan bersama. Nomor 6, taati peraturan. Sekolah ada peraturan jam berapa masuknya, jam berapa kalau mainnya, semacam taati. Nomor 7, bekerja sama dan bertanggung. Nah, kalau ada tugas kerjakan, PR kerjakan, kalau bertiga. Kalau ada piket, kalau diskusi kerjakan bersama-sama. Sepakat ini? Kalian sepakat laksanakan ini ke depan? Nah, supaya lebih kuat lagi kesepakatannya, Bapak buat di sini kesepakatan kelas 5 yang ini kita tuangkan dalam tanda tangan. Karena tanda tangannya nanti ke sini ke depan satu persatu. Ambil namanya nanti ya. Oke, kita mulai. Akbar Putra Rina ke depan, tanda tangan. Akila Aditya. Alif Febriandra Aska. Amel Fitria Dini. Action. Tidak nampak jalan. Terakhir itu Asifa Aulia Zahra. Atika Marwah. Aturan ini Bapak minta ke kamu tadi kan? Kalian yang membuat kesepakatan ini. Kemudian sudah disetujui kan? Sudah disetujui, bahkan ditanda tangani. Kalau sudah ini kesepakatan seperti ini harus kamu lakukan. Itu apa gunanya dibuat? Supaya lingkungan kita itu nyaman. Tak ada lagi yang mengganggu kawan. Suasana rapinya rapi. Kenapa? Karena semuanya pakaian rapi, bicaranya sopan, santun. Aturan dibuat, kesepakatan dibuat supaya kamu nyaman belajar di sekolah kita. Nah, nanti kalau ada yang melanggar ini, berarti dia melanggar kesepakatan yang dia buat sendiri. Itu juga dengan Allah. Jika kamu dulu diciptakan, kamu sudah berjanji itu akan menaati peraturan perintah dari Allah. Tapi sekarang apa buktinya? Mungkin ada yang tidak sholat,
mungkin ada yang masih melawan pada orang tua, berarti kamu sudah melanggar kesepakatan dengan Allah. Apa nama juga kamu melanggar kesepakatan yang kita buat hari ini. Ya, sudah jadi kan melaksanakan kesepakatan ini? Sudah? Nah, itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Sudah dengan Bilail Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Pakai. Terima kasih.